Halo adik-adik, perkenalkan, nama kakak Naomi. Bagaimana kabar kalian? Baik kan? Kakak menyambut kalian semua untuk beribadah di KKK GKDI Tangerang. Mari kita siapkan hati kita, duduk yang rapi, fokus, dan jangan lupa semangat untuk memuji nama Tuhan ya. Selamat beribadah adik-adik. Dadah! I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Are you having fun? Well, what we're gonna do now is we're all gonna get down nice and low. That's it. How low can you go? And we're gonna sing, "You are the way, the truth, and the life." Come on, let me hear ya. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Yeah! Come on! Hai adik-adik, selamat hari Sabtu. Kakak bersyukur banget minggu ini kakak masih ketemu sama kalian lagi. Nah adik-adik,
Masih dengan tema yang sama, pada bulan Agustus ini kita akan belajar tentang karakter Kristus, yaitu kejujuran. Nah, pada kali ini kakak akan membawakan sebuah cerita yang sangat luar biasa. Tapi sebelum itu kakak mau mengajak kalian semua untuk duduk yang manis ya. Mari kita lipat tangan dan tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bantu kami untuk kami dapat bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, pada hari ini kakak akan membawakan kalian sebuah cerita, yaitu kisah tentang Abraham dan Abimelekh. Cerita ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan 18. Yuk mari kita simak ceritanya. Pada suatu hari Abraham dan Sarah istrinya melakukan perjalanan dari kota sebelumnya, yaitu kota Negeb menuju kota Gerar. Dan mereka tinggal di sana sebagai orang asing adik-adik. Dan Abraham bilang kepada orang-orang di sekitar sana kalau Sarah itu adalah saudaranya adik-adik. Wah, kenapa ya adik-adik kira-kira? Padahal kan Sarah itu adalah istrinya adik-adik. Nah, pada suatu ketika ada seorang raja, yaitu raja orang Gerar yang bernama Abimelekh. Dan dia menyuruh orang-orangnya untuk mengambil Sarah dan bermaksud untuk memperistrinya adik-adik. Pada suatu malam ketika Abimelekh tertidur, Tuhan datang kepada Abimelekh melalui mimpinya. Dan Tuhan berkata kepada Abimelekh, "Engkau harus mati oleh karena Sarah yang kau ambil sebagai istri, ia telah bersuami." Lalu Abimelekh menjawab, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Sebab Abraham berkata bahwa Sarah bukanlah istrinya, melainkan saudaranya. Jadi yang kulakukan ini adalah dari hati dan tulus dan suci." Dan Tuhan berfirman kepada Abimelekh, "Aku tahu bahwa kau melakukannya dengan hati yang suci dan tulus. Namun aku mencegahmu untuk tidak berbuat dosa kepadaku. Maka kembalikanlah Sarah kepada Abraham. Karena ia adalah seorang nabi yang akan mendoakan engkau. Apabila engkau tidak melakukannya, engkau akan mati. Begitupun juga orang yang ada bersama dengan engkau." Keesokan paginya, Abimelekh memanggil orang-orangnya termasuk para hambanya dan menceritakan apa yang terjadi pada mimpinya adik-adik. Dan orang-orang itu menjadi sangat ketakutan adik-adik. Abimelekh lalu memanggil Abraham dan berkata kepada Abraham, "Perbuatan apa yang kau lakukan kepada kami? Dan kesalahan apa yang kau lakukan sehingga kau mendatangkan dosa besar atas diri dan kerajaanku? Apa maksud kau melakukan itu?" Lalu Abraham menjawab, "Aku berpikir kalau kalian itu tidak takut pada Allah, tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula benar dia adalah saudaraku, anak ayahku bukan anak ibuku, yang kemudian jadi istriku. Sehingga aku menyuruhnya mengaku sebagai saudaraku." Di akhir cerita dikisahkan bahwa Abimelekh mengembalikan Sarah kepada Abraham. Dan bukan itu saja loh adik-adik, Abimelekh juga memberikan kambing domba, lembu sapi, hamba-hamba, dan 1000 shikal perak. Dan membuka negerinya untuk mereka bisa menetap di sana adik-adik. Lalu Abraham mendoakan negeri itu adik-adik seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Abimelekh. Wah adik-adik, kisah yang sangat menegangkan ya. Gimana kalau kita nggak berhati-hati dan tidak berkata jujur? Bisa saja seseorang hampir berbuat dosa seperti yang telah dikisahkan tadi adik-adik. Kalau Abimelekh akan memperistri Sarah
Padahal Sarah sudah bersuami. Kakak mau tanya sama kalian semua, apa kalian pernah misalnya kalian mulai berdoa, mulai membaca Alkitab, lalu teman adik-adik melihat kalian, apa yang kalian lakukan? Apa kalian akan berkata kalau kalian sedang berdoa dan membaca Alkitab? Atau kalian berkata sebaliknya, tidak melakukan apa-apa karena kalian takut kalau kalian akan dibilang so suci dan sebagainya adik-adik. Tuhan melihat hati kita loh adik-adik. Kakak percaya bahwa kalian pasti bisa melakukannya dan selalu jujur dimanapun kalian berada. Karena Tuhan yang melihat hati kita, bukan orang lain. Nah adik-adik, kali ini kakak mau mengajak kalian untuk menyanyi bersama. Kalian ikutin kakak ya. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Yeay, kalian semua hebat menyanyinya. Nah adik-adik, kakak mau mengajak kalian semua untuk bangkit berdiri ya. Karena acara kita belum selesai. Kakak mau kalian semua untuk ngikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Come on! Yeay!
Hai adik-adik, balik lagi bersama Kak Bram. Wow, sungguh cerita yang sangat luar biasanya ya adik-adik. Kita bersama-sama bisa belajar tentang bagaimana Tuhan mau kita untuk mengatakan yang sebenarnya dan sejujurnya. Enggak kayak si Abraham tadi. Dia itu takut untuk mengatakan yang sejujurnya kepada Abimelek. Tapi Tuhan justru inginkan yang sebaliknya. Walaupun kita takut, Dia ingin kita untuk terus mengatakan yang sejujurnya. Karena Tuhan melihat isi hati dan pikiran kita yang terus mau terbuka. Yuk adik-adik, mari kita bersama-sama memiliki keyakinan yang terus mau terbuka dan jujur pada Tuhan. Oke, sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa di surga, selamat pagi Tuhan. Thank you pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti ibadah hari Sabtu KKK ini. Semoga kita bisa terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih jujur dan terbuka kepada satu sama lain dan kepada Tuhan. Thank you untuk semuanya Tuhan, kami serahkan sisa hari ini kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, ibadah telah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Bye.